Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Titin Ungsianik, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi tentang kontrasepsi. Materi ini dibagi menjadi 4 bagian, dan saat ini kita akan membahas bagian yang kedua. Sumber utama pada presentasi saya kali ini adalah dari buku Maternity and Women's Healthcare, karya Laudermilk, Perry, Cation, and Alden tahun 2016. Pada bagian yang kedua ini, kita akan fokus membahas tentang spermisida dan metode penghalang. Spermisida, contohnya adalah N9, ini kerjanya mengurangi mobilitas sperma. N9 adalah surfaktan yang menghancurkan selaput sel sperma. Penggunaan N9 lebih dari 2 kali sehari atau sebagai pelumas selama hubungan anal dapat menyebabkan lesi dan meningkatkan risiko penularan HIV. Perempuan dengan perilaku berisiko tinggi untuk tertular HIV dan infeksi menular seksual lainnya sebaiknya menghindari produk yang mengandung N9, termasuk kondom berpelumas, diafragma, dan tutup serviks yang ditambahkan N9. Spermisida intravaginal, kalau di luar negeri ini banyak dipasarkan dan dijual tanpa resep seperti busa aerosol, tablet, supositoria, krim, film, dan gel. Spermisida harus dimasukkan ke dalam vagina hingga menyentuh leher rahim. Spermisida dimasukkan setidaknya 15 menit sampai 1 jam sebelum berhubungan seks. Spermisida harus digunakan kembali jika ada hubungan seks tambahan, meskipun metode penghalang juga digunakan. Tingkat kegagalan pada tahun pertama penggunaan spermisida saja adalah sekitar 28%. Beberapa metode penghalang perempuan seperti diafragma, tutup serviks, dan sebagainya lebih efektif mencegah kehamilan jika ditambahkan spermisida. Selanjutnya, mari kita bahas metode penghalang. Yang pertama adalah kondom. Kondom untuk laki-laki bentuknya seperti sarung tipis yang dapat diregangkan menutupi penis. Kondom laki-laki ini digunakan sebagai penghalang fisik bagi sperma dan infeksi menular seksual, terutama gonore, klamidia, dan trichomoniasis, serta HIV. Untuk meningkatkan rangsangan vagina, beberapa kondom memiliki kontur atau permukaan yang kasar. Bisa dilihat seperti contoh pada gambar di samping kiri. Kondom harus digunakan secara konsisten dan benar, dan dibuang setelah digunakan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, ini adalah cara menggunakan kondom laki-laki. Kondom dipasang pada penis yang sedang ereksi sebelum kontak genital, oral, atau anal. Sisakan ruang kosong di ujung, dan setelah ejakulasi, tarik penis yang masih ereksi dengan hati-hati sambil memegang tepi kondom. Kemudian buang kondom yang telah dipakai. Kondom ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kondom lateks. Kondom lateks non-spermisida ini juga bisa digunakan sebagai penghalang terhadap infeksi menular seksual termasuk HIV. Kondom lateks terurai dengan pelumas berbahan dasar minyak sehingga sebaiknya tidak dilumasi dengan N9. Selanjutnya adalah kondom poliuretan. Kondom ini sama efektifnya dengan kondom lateks dalam mencegah IMS, seperti halnya kondom lateks. Namun demikian, kondom poliuretan ini lebih mungkin terpleset atau hilang. Dan yang selanjutnya adalah kondom kulit alami. Kondom ini tidak memberikan perlindungan yang sama terhadap infeksi menular seksual dan HIV. Kondom ini mengandung pori-pori kecil yang memungkinkan lewatnya virus, sehingga tidak direkomendasikan secara umum.
Tingkat kegagalan kondom laki-laki untuk pengguna biasa adalah sekitar 18% dan pengguna yang benar dan konsisten adalah sekitar 2%. Keuntungan dari penggunaan kondom pada laki-laki ini adalah aman, kemudian tidak ada efek sampingnya, tersedia dan mudah didapatkan. Perubahan praganas pada serviks dapat dicegah atau diperbaiki. Dan kondom ini termasuk non-bedah, ya, tidak memerlukan pembedahan. Namun demikian terdapat beberapa kekurangan pada metode kontrasepsi kondom. Yang pertama, laki-laki harus menghentikan hubungan intim untuk menggunakan kondom. Dan sensasi pada saat berhubungan seks mungkin sedikit berubah atau berbeda. Dan jika digunakan secara tidak benar, tumpahan sperma dapat menyebabkan kehamilan. Selain itu, kondom juga terkadang sobek saat berhubungan seks. Selanjutnya, mari kita bahas kondom perempuan. Bisa dilihat gambarnya pada sisi kanan bawah. Kondom perempuan merupakan selubung vagina yang terbuat dari bahan nitril atau karet sintetis non-latex dengan cincin fleksibel di kedua ujungnya. Ujung kantong yang tertutup berlabuh di sekitar leher rahim, sedangkan cincin yang terbuka menutupi labia. Pelumas berbahan dasar minyak atau air dapat digunakan untuk membantu mengurangi suara yang mengganggu pada saat intercourse. Kondom perempuan tersedia dalam satu ukuran saja dan untuk sekali pakai saja. Kondom perempuan ini tidak boleh digunakan secara bersamaan dengan kondom laki-laki, karena gesekan pada dua kondom tersebut dapat meningkatkan risiko sobek. Tingkat kegagalan pada tahun pertama penggunaan kondom perempuan adalah sekitar 21%. Penghalang untuk perempuan yang kedua adalah diafragma. Diafragma ini terbuat dari lateks atau silikon yang berbentuk kubah dengan pelek fleksibel menutupi leher rahim. Bisa dilihat gambarnya pada sisi kanan bawah. Jenis diafragma ada macam-macam. Ada coil pegas, pegas busur, pegas datar, dan pelek segel lebar. Diafragma tersedia dalam berbagai ukuran, sehingga dapat disesuaikan dengan ukuran serviks masing-masing perempuan. Tingkat kegagalan diafragma yang dikombinasikan dengan spermisida adalah sekitar 12%. Perempuan yang berisiko tinggi terkena HIV harus menghindari penggunaan spermisida N9 dengan diafragma. Pemakaian kontrasepsi diafragma ini banyak dihindari oleh perempuan karena banyak perempuan yang enggan memasukkan dan mengeluarkan diafragma ke dalam vagina. Berikut adalah gambar cara penggunaan diafragma. Bisa dilihat di sebelah kiri atas. Pertama-tama diafragma diberi tambahan jeli kontraseptif, ya, seperti N9 contohnya. Kemudian bisa dilihat di sebelah kiri bawah, ini si perempuan memasukkan diafragma melalui vagina. Dan di sebelah kanan bawah, sini bisa dilihat diafragma sudah berada pada tempatnya, yaitu di mulut serviks. Selanjutnya, mari kita bahas tutup serviks. Bisa saudara lihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Terdapat 3 ukuran dan terbuat dari karet silikon. Tutup serviks ini pas di sekitar pangkal serviks, dekat persimpangan serviks dan fornix vagina. Dipasang 6-48 jam dan tetap terpasang setidaknya 6 jam setelah senggama terakhir untuk menghindari kehamilan. Tutup serviks ini digunakan sebagai penghalang fisik bagi sperma. Dan spermisida di dalam tutupnya menambah penghalang kimia bagi sperma.
Cara penggunaan tutup serviks ini sangat mirip dengan kontrasepsi diafragma, dan tutup serviks ini dapat dipasang berjam-jam sebelum melakukan hubungan seks. Memerlukan sedikit spermisida saat pertama kali dimasukkan, dan tidak diperlukan spermisida tambahan untuk hubungan seks yang berulang kali. Sudut rahim, tonus otot vagina, dan bentuk serviks mempengaruhi kemudahan pemasangan tutup serviks ini. Alat kontrasepsi lain dianjurkan selama menstruasi dan postpartum sampai 6 minggu. Jadi, tidak dianjurkan untuk menggunakan tutup serviks. Tutup serviks tidak dianjurkan jika hasil pap smear abnormal, tidak pas dengan ukuran tutup serviks, kesulitan memasang dan melepas tutup serviks, ada riwayat toxic shock syndrome, ada riwayat infeksi serviks, dan riwayat alergi lateks atau spermisida. Tingkat kegagalan tutup serviks adalah 16% pada nullipara dan 32% pada multipara. Selanjutnya, mari kita bahas spons kontrasepsi. Spons kontrasepsi ini merupakan spons poliuretan yang berbentuk bulat kecil, mengandung spermisida N9. Dirancang agar pas di atas serviks dan hanya tersedia satu ukuran saja. Sisi yang ditempatkan di sisi serviks bentuknya cekung sehingga pas. Bisa saudara lihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Dan sisi sebaliknya memiliki tenunan loop polyester sehingga mudah dilepaskan. Spons dibasahi dulu sebelum dimasukkan ke dalam vagina. Spons serviks ini memberikan perlindungan 24 jam dan untuk hubungan seks yang berulang-ulang. Perlu dibiarkan minimal 6 jam setelah hubungan seks untuk mencegah kehamilan. Penggunaan yang lebih dari 24 sampai 30 jam ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan risiko terjadi toxic shock syndrome. Tingkat kegagalan pada tahun pertama adalah 24% pada multipara dan 12% pada nullipara. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kontrasepsi bagian yang kedua ini. Silahkan saudara menyimak materi pada bagian yang ketiga dan keempat. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.